Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami, yaitu dari kelompok 12 yang berjudul Hukum Pidana Islam dalam Hadis dan Al-Quran. Pengertian hukum pidana Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber hukum dalam Islam merupakan terjemahan dari lafaz mas Hadis Al-Ahkam. Kata tersebut ditemukan dalam kitab fikih yang ditulis oleh ulama klasik. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Hukum ini diambil dari sumber-sumber tersebut yang wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukan dan kepentingannya, yakni apabila tidak terdapat dalam hukum sesuatu peristiwa di dalam Al-Quran, baru dicari di dalam sunnah. Kalau tidak terdapat di dalam sunnah, maka dicari dalam ijma'. Kalau tidak terdapat di dalam ijma', maka baru dicari di dalam qiyas. Membicarakan hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kepada kehidupan manusia yang harus ditaati. Maksudnya yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran dan sumber pedoman dan kerangka kegiatan umat Islam, kemudian mempelajari arti dan fungsi As-Sunnah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan membahas kedudukan akal dan pikiran manusia memenuhi syarat untuk melaksanakan ijtihad. Hukum pidana Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Menurut kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran merupakan wahyu yang dijaga dan dipelihara secara langsung oleh Al-Hakim. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluknya. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua karena hal yang diungkapkan dalam Al-Quran bersifat umaka. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sahara Sasa Amira. B. Pengertian hudud, qisas, dan tazir. Hukuman hudud adalah jarumah yang dikarenakan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan dan ditentukan oleh syarat saksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud seperti jarimah zina, jarimah kadaf, menuduh orang lain berbuat zina, jarimah minum minuman keras, jarimah pencurian, jarimah hirabah perampokan, jarimah murtad dan jarimah pemberontakan. Qisas. Hukuman qisas secara harfiah berarti memotong atau membalas, namun dalam hukum pidana Islam, qisas adalah pembalasan setimpal yang dikarenakan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Diyat adalah denda dalam bentuk benda atau harta sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya. Ada terakhir tazir. Hukuman tazir menurut harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun dalam hukum Islam, hukum tazir adalah hukum yang bersifat mendidik, yang tidak mengharuskan pelakunya dikarenakan hukuman had dan tidak pula harus membayar kifarat atau diat, seperti percobaan melakukan perbuatan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, kesaksian palsu, dan melanggar aturan lalu lintas. Hukuman tazir ditetapkan oleh hakim dan tidak mempunyai batas-batas tertentu. Tujuan hukuman tazir adalah agar dapat mengatur dan memelihara kepentingan masyarakat serta biasa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendidik. Baiklah, saya Jamiatul Ilmi akan melanjutkan pembacaan yang telah dibacakan oleh Sahara Sasa Amira.
C. Unsur-unsur hukum pidana Islam. Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindakan pidana dalam hukum Islam, terdapat unsur-unsur hukum pidana yang dapat dilihat beberapa segi sebagai berikut. Dari segi berat atau ringannya suatu hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi jarimah, hudud, qisas, jarimah, takzir. Yang kedua, dari segi unsur niat, ada dua jarimah yaitu positif dan negatif. Yang ketiga, dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu perorangan dan kelompok. Yang keempat, dari segi takdid, jarimah terdapat menjadi dua, yaitu yang bersifat biasa dan politik. D. Ciri-ciri hukum pidana Islam. Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai istilah kunci yaitu syariah, fikih, di mana syariah bersumber dari wahyu Allah dan bersumber dari Nabi Muhammad, dan fikih adalah hasil pemahaman manusia bersumber dari nas-nas yang bersifat umum. Yang keempat, hukum Islam terdiri atas dua bidang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Dalam arti yang luas, hukum ibadah bersifat tertutup karena telah disempurnakan, dan hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa. Hukum Islam mempunyai yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti bentuk bagian tangga yang bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan lapisan seterusnya ke bawah. Yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak dan amal pahala. Yang ketujuh, hukum Islam terdiri atas 5 kaedah hukum wajib, sunnah, makruh, haram. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.